sahabat komunitas, kembali lagi kita membahas tentang bagaimana sih ya membekali generasi Z di tengah transformasi digital dan era VUCA. Tadi kita udah bahas tentang Prof. Kusbiantoro, sekarang ada yang menarik lagi gitu. Jadi perspektif lain dari Prof. Endang Komara ya, beliau adalah Ketua Paguyuban Guru Besar L-Dikti Wilayah 4 ya, lalu Guru Besar ASN L-Dikti Wilayah 4, Stikip Pasundan juga Ketua Senat Universitas Nurtanio Bandung. Luar biasa kalau narasumber yang dipilih oleh dalam redaksi ya Pak ya. Karena nggak mau istilahnya nggak mau dangkal ya Pak. Tentu filosofinya harus sana ya Pak. terangkat ya. Pak ini menarik nih Prof. Endang. Saya baca di sini ya, beliau bahas tentang ciptakan karakter unggul perguruan tinggi. Iya, betul. Dari perspektif lembaga pendidikan. Iya, betul. Apa yang di highlight sama dewan redaksi waktu itu? Saya pengen dapat highlightnya saja nih Pak ya gitu ya. Gitu. Ya, tentunya karakter ini menjadi kunci ya bagi anak-anak kita untuk generasi Z. Karena tantangannya seperti digambarkan di awal, begitu sangat kalau boleh men-stressing ya, kalau boleh saya katakan. Kalau gagal kita bisa jadi ancaman loh Pak. Iya, stressing kita dan mahasiswa sedemikian rupa gitu kan. Nah, karena itu maka kita harus mempersiapkan kayak gitu ya. Nah, Prof memberi gambaran bahwa walaupun bagaimana memang pendidikan tidak lepas dari aturan-aturan pemerintah, standar-standar yang ada untuk mengarah ke sana itu. Ya pertama perannya adalah harus ada pemerataan. Dia harus memegang fungsi pemerataan pendidikan. Harus memberi peluang kepada siapapun gitu ya. Kemudian tentunya juga harus berorientasi pada peningkatan kualitas dari pengelolaan sama juga kualitas lulusan atau pembelajar atau peserta didik, dan kemudian meningkatkan daya saing kaitannya dengan competitiveness dari peserta didik ini ke depan. Nah, itu siapa. Nah, dalam kaitannya itu maka ini dalam rangka perangkat-perangkat yang disiapkan untuk mempersiapkan mahasiswa memiliki karakter unggul. Gitu. Jadi beliau lihat dari sisi bagaimana sih filosofi dasar pemerataan tadi, kualitas sama competitiveness. Tiga kata kunci. Tiga kata kunci ini harus menjadi pegangan lembaga pendidikan dalam rangka mendorong peserta didik ke arah yang tadi menjawab atau membangun menjadikan sebuah pembelajar yang punya karakter unggul. Demand pasar gitu kan. Seperti itu Bapak. Betul Pak. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar, betul Pak. Sama konteksnya Pak ya gitu. Nah Pak, dari tiga kata kunci itu yang kira-kira apa seharusnya yang dipersiapkan ya oleh lembaga atau perguruan tinggi agar bisa memberikan kontribusi optimal Pak dalam membangun karakter unggul tadi ya, kaitannya dengan itu. Ya, seperti kita ketahui bahwa generasi Z ini kan harus kita pahami sedemikian rupa. Nah, karena di samping juga tantangan industri 4.0 ya Pak ya. Betul. Karena itu maka harus digarisbawahi adalah Prof ini menggambarkan bahwa perlu peserta didik dalam kaitannya itu dibekali computing thinking. Lebih kepada thinking ability ya. Thinking ability karena teknologi komputasi ini berdampak positif dan negatif. Nah, kalau tidak dibekali dengan thinking dengan karakter positif, maka bisa jadi ini menjadikan bumerang bagi peserta didik. Sejauh mana dosen bisa mengawasi atau kita lembaga pendidikan bisa mengawasi mereka kalau kemudian mereka tidak dibekali bagaimana sih mengelola teknologi informasi yang ada di sana kemudian tetap ke arah-arah yang positif. Gitu kan. Betul. Karena itu kemudian creativity. Ini harus didorong. Kemudian juga di samping itu tadi computing thinking ya, memahami computingnya. Tapi critical thinkingnya, ketika kita menerima informasi sedemikian rupa atau anak didik kita menerima informasi sedemikian rupa, kan harus kritis. Siapa yang mengarahkan kritis itu? Betul. Tentunya adalah nilai-nilai yang diturunkan oleh lembaga pendidikan dan dosen kepada peserta didik. Ini harus disiapkan. Harus disiapkan. Environment harus mendukung ya. Harus mendukung, Pak. Mendukung. Mereka harus diberikan batasan-batasan, koridor-koridor tentang kalau kita bilang adab ya. Nah, gitu Pak.
Itu filosofi bukan sekali hanya Bapak. ilmu Dulu kan saja. adab baru ilmu Pak. Ya, ada baru ilmu kaitannya dengan Betul, itu betul, tentunya. betul. Dan berikutnya, saya kira ke depan itu kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri anak didik kita itu. Jadi harus berkolaborasi. Pemikiran berkolaborasi itu harus didorong pada mereka bahwa mereka tidak bisa sendiri. Kemudian juga communication. Dan berikutnya adalah ya itu tadi saya bilang adab, budi pekerti. Itu yang digarisbawahi dalam rangka menghadapi ini, membangun generasi unggul. Asik, kalau gitu. Tuh, Endang ya karena memang beliau pendidik. latar sosiologi ya Pak ya. Pendidik ya. Dari UPI. Betul. Ya. Saya lihat profil beliau juga gitu. Bagaimana beliau menekankan dari sisi boleh demand seperti itu. Ya. Dampak dari transformasi digital seperti itu. Cuman harapannya lembaga tidak hanya mengisi hard kompetensinya, tapi juga thinking ability. Itu dan yang tadi ini Pak hati. hati Itu betul Bapak. Tadi saya lihat mulai dari apa? Competent thinking itu lebih kepada hard skill-nya. ya. Lalu creative thinking, Ya. critical thinking ini menurut saya yang jadi penting Pak. Ya. Saya lihat anak-anak khusus yang saya ajar gitu ya, saya selalu menekankan bagaimana kalian bisa meningkatkan critical thinking. Critical thinking itu bukan berarti kita selalu mengkritik orang, tidak, bukan itu. Ya, bukan beberapa polanya, why gitu. Betul. Jika titik-titik maka kan gitu betul, Pak, gitu ya gitu. Lalu bagaimana, apa benar gitu? Apa yang disampaikan dosen benar gitu? Nah, saya benar-benar ngerasain lah Pak gitu bahwa anak didik kita ini memang lemah di situ. Ya. Lemah di situ. Apalagi di era kemarin karena COVID Pak. Pandemi kemarin, learning prosesnya saya ngajar mereka bisa jadi tidur Pak. Nah jadi sama-sama alhamdulillah Permendang menurut saya insight-nya luar biasa. Kata kunci menurut saya bagaimana lembaga pendidikan tinggi saat ini fokus pada pemerataan, peningkatan kualitas dan tadi kompetitif, daya saing. Lalu bagaimana pengelolaan perguruan tinggi fokus kepada isu-isu yang sifatnya menciptakan karakter. Ada 6 tadi apa ya kalau salah ya? Competitive thinking, creative thinking, critical thinking, collaborative thinking, lalu komunikasi, budi pekerti. At the end of the day, betul. At the end of the day, bagaimana anak didik ini punya karakter yang kuat gitu. Karakter yang kuat melekat pada dirinya. Betul, kembali filosofi tadi Pak Iwa. Bagaimana kita mendahulukan adab baru ilmu. Jangan ilmu dulu baru adab. Disinilah karakter. Baik sahabat-sahabat, itulah bahasan kita dengan Prof. Endang. Semoga dapat insight yang luar biasa. Nanti jangan kemana-mana dulu. Kita akan satu lagi ya Pak. Prof. Bahrudin membahas bagaimana dosen sejatinya menghadapi anak didik, mempersiapkan anak didik menghadapi masa depan. Jangan kemana-mana.